Sudah ada Mas Hanta yang lembaga surveinya itu dari tadi pagi sudah sibuk ya melakukan sejumlah survei dan melakukan quick count juga. Mas Hanta, ketika data sekarang sudah mencapai 90% lebih ya, apakah itu sudah dipastikan bahwa Pilpres hanya berlangsung satu putaran? Iya, tapi sebelum sampai ke sana ada 2 poin penting saya berangkat yang disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, politisi PKS yang menurut saya politisi yang rasional dan berjiwa besar malam hari ini. Karena saya tahu Pak Mardhani pernah menikmati quick count ketika Anies Baswedan memenangkan pertarungan di Pilkada DKI. Hari ini dia konsisten. Menyampaikan hal yang sama tentang quick count, yang melakukan dan juga sama. Saya kira itu poin penting buat saya bagi Mardhani Alisera. Yang kedua yang disampaikan oleh Mas Mardhani adalah soal kita harus memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia karena ini ada pemilu paling rumit, saya setuju. Karena itu apapun nanti kita akan ada catatan kritis, saya setuju. Tapi kita harus menghargai bahwa proses hari ini pemilu dilakukan secara damai, secara proses pada umumnya sudah selesai. Kita bisa menyampaikan tidak hanya kepada KPU, kepada seluruh rakyat Indonesia yang semuanya terlibat dalam proses ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira juga yang ditunggu, sama tadi Kang EF juga mengatakan saya ada 3 poin, itu satu. Yang kedua, kita juga menunggu sebenarnya bagaimana respons Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, bagaimana respon Mas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bagaimana responnya nanti sikapnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD dan seterusnya. Dan itu yang saya kira juga penting ditunggu oleh publik. Dan yang ketiga adalah bagi saya juga penting, ini bagian dari pembuktian, pengujian bahwa survei betul diragukan selama ini. Paling tidak ini saya ingin menunjukkan bahwa survei tidak terlalu jauh dari apa yang dilakukan, temuan dari exit poll, kemudian quick count dan lain sebagainya. Tapi perlu didengar, ini Mas Erwin dan Mas Daniel, kritik-kritik, ada hal-hal yang terlukai dan proses saya kira itu harus didengar. Statement Mas Hasto terakhir hari ini itu harus didengar dan harus menjadi catatan kritis. Jadi itu saya kira poin penting poin pertama. Yang kedua dari Pak Mardhani Alisera soal suara Ganjar, itu betul juga hitungan matematika elektoralnya. Kalau bisa bertahan sama, itu memang sulit tembus di 50% plus 1. Jadi itu tidak imbang, tapi trennya Mas Mardhani, itu per hari ini terakhir survei yang kita lakukan, tren penurunan pada Ganjar itu luar biasa. Terus dari survei dari bulan September, Oktober lain sebagainya. Saya ingin masuk, mengapa struktur suara sampai ke situ, satu poin. Sebelum faktor Jokowi jangan lupa, faktor Prabowo sebenarnya perlu kita lupakan. Setinggi apapun kontribusi Jokowi suaranya, kalau pemilih Prabowo 2019 pergi semuanya, itu nggak mungkin dia menang pada hari ini. Data exit poll kami menunjukkan, suara Prabowo 2019 yang lalu, itu 66%, 67% pemilih Prabowo masih stay mendukung Prabowo. Sebagian besar ke Anies, tapi ada 66% masih memilih Prabowo. Artinya ada poin di sana. Ada transformasi penilaian orang tentang Prabowo Subianto, itu satu. Yang kedua ada faktor Jokowi. Betul, Jokowi berhasil memindahkan, mentransformasi, memigrasikan eksodus kekuatan dari Ganjar ke Prabowo yang sangat cepat. Dengan misalnya performa ratingnya angkanya hampir 80% dengan konsisten. Keberlanjutan dan sebagainya. Dari poin 2 ini, saya ingin mengatakan rekonsiliasi, faktor fusi, menggabungkan 2 kekuatan inilah faktor dalam versi quick count kemenangan paslon 2 Prabowo dan Gibran. Bergabungnya kekuatan Prabowo dan Jokowi bergeser kemudian menjadi fusi. Dan saya mengistilahkannya faktor Prabowo, Widodo, dan Joko Subianto. Dia bergabung. Dan satu lagi, berdasarkan data survei quick count kami juga ada 4, saya bertanya. Kemudian setelah kita tanyakan apa alasan Anda memilih pasangan 1, 2, 3. Tapi saya dalami nomor 2. Itu yang tertinggi nomor 1 karena figur Prabowo dan Gibran. Karena Prabowo tegas, berani dan seterusnya itu 31%. Yang kedua, 20% mengatakan karena mereka mengusung keberlanjutan. Faktor Jokowi nomor 2. Nah karena itulah faktor rekonsiliasi silaturahmi ini saya ingin melihat saya objektif. Memang silaturahmi itu Pak Ustadz Mardhani Alisera itu banyak berkahnya memang. Paling tidak mereka mendapatkan ketika mereka melakukan rekonsiliasi. Ini kedua, Mas Hanta, sebentar Mas Hanta. Kita harus jeda, tapi Mas Hanta sepertinya sudah memberikan umpan lambung. Ada kata-kata rekonsiliasi. Saya jadi ingin tanya ke Nasdem dan juga PKS. Apakah sudah memikirkan soal rekonsiliasi? Faktor program program makan gratis itu 10%. Itu aja saya ingin melengkapi 2 faktor
faktor yang lainnya. Dua Terima faktor kasih. itu ya. Baik, nanti dijawab oleh Nasdem dan juga PKS. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.